Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sarwi Kemas, NIM 202300149350. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026. Program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD di LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SD Negeri 11 Kabupaten Sorong dengan materi mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Demikian pengenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kelas 4? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyampaikan yaitu kita belajar tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum kita belajar, ketua kelasnya mari berdoa dulu. Kita doa. Pagi. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, doa dulu ya. Mau kabar? Hadir. Koni Lebore? Hadir. Jenny Ambo? Hadir. Santi Kena? Hadir. Kita semangat dulu. Bisa? Bisa. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kelompok 1 sudah. Nah, kalau kelompok 1 sudah, berarti nanti sama-sama dengan teman ada berapa orang? 4. Nah, 4. Berarti presentasinya di depan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama menjelaskan pengertian makhluk hidup. Yang kedua menyebutkan 4 ciri makhluk hidup.
Yang ketiga yaitu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati yang di lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita harus menyanyikan satu lagu wajib nasional. Ketua kelas dan pimpin kita lagu nasional. Jadi kita menyanyinya lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibu-bapakku, firman diriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, menanamku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Ya, sekarang kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada bukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita dalam sekolah? Ada. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bagaimana? Nah, selain manusia, ayam, kucing, ayam. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah hewan atau ciri-ciri yang memiliki segala kehidupan. Jadi seperti ciri-ciri makhluk hidup itu seperti kita manusia. Manusia itu bergerak, bernapas, bisa berlari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup juga sama seperti kucing. Kucing juga bisa bernapas, kucing juga bernapas, berlari, habis itu bergerak. Nah, kalau tumbuhan biasanya apa? Buah. Nah, jadi seperti ciri-ciri makhluk hidup berarti manusia. Manusia itu dari kecilnya lahir habis itu jadi anak-anak, habis anak-anak langsung dewasa. Nah, dewasa habis itu tuh tua. Sama juga seperti kucing. Kucing juga sama dari kecil, anak-anak sampai dewasa, nanti juga tuh tua. Jadi sama juga seperti manusia. Ayam juga sama, ayam itu nanti bertelur, selesai telur habis itu menetas, baru jadi anak ayam. Nanti kalau sudah besar sama seperti induk ayamnya. Nah, di sekitar ibu akan bertanya di
dalam ruangan ini mana yang termasuk di benda yang tak hidup? Nah, selain itu lemari hidup. Ya. Itu jendela. Nah, kertas. Di sekitaran kita, di dalam kelas ini ada benda yang tidak hidup. Jadi meja itu benda masih tidak bisa bergerak. Kalau yang bergerak itu adalah benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berlari. Seperti burung. Burung itu bisa bernafas, bergerak, bisa berlari, dan terbang. Jadi kalau ayam itu biasanya di bawah tanah, ayam atau burung. Nanti juga bisa terbang. Nah, kalau sama seperti kita manusia juga bisa bernafas, bergerak, dan berlari. Karena itulah yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berarti kita adalah termasuk makhluk hidup. Kalau yang tidak hidup itu ya seperti batu, meja, lemari, kursi. Pokoknya yang tidak bisa bergerak, yang langsung kita bisa angkat baru di situ. Nah, berarti itu yang tidak bisa bergerak. Nah, habis itu contoh lain seperti makhluk hidup itu kan membutuhkan makanan. Jadi kalau manusia tidak makan berarti mati. Meninggal. Jadi harus selain kita bernafas, tapi kita juga harus makan. Jadi kalau makan harus makan makanan yang harus apa? Bergizi biar tubuh kita bisa sehat. Nah, jadi makanan itu makan yang bergizi, kita bisa sehat. Karena kita sehat, baru kita bisa melakukan segala aktivitas. Kalau kita tidak bisa sehat, bagaimana kita melanjutkan aktivitas? Ya kan? Sama seperti kita. Kalau mau pergi ke sekolah, kalau sakit kan pasti ibu sakit. Nah, kasih di rumah. Kalau kita sehat, berarti pasti hari-hari pergi ke sekolah. Kecuali hari apa? Hari Minggu dan hari libur tanggal merah. Baru tidak ke sekolah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua sudah mengerti tentang mineral ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang yang kedua ambil buku dengan pena yang taruh di atas meja. Semua sudah? Oke. Sekarang lagi ada kasih video. Yang di samping bisa kedengaran.
Oke. Sekarang itu menunjukkan media gambarnya tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini adalah yang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sama seperti manusia. Nah, yang pertama manusia. Selain manusia, di situ yang akan kita akan belajar tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita dalam sekolah. Ada. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bagaimana? Nah, selain manusia, kucing, ayam. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah hewan atau ciri-ciri yang memiliki segala kehidupan. Jadi seperti ciri-ciri makhluk hidup itu seperti kita manusia. Manusia itu bergerak, bernafas, bisa berlari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup juga sama seperti kucing. Kucing juga bisa bernafas. Kucing juga bernafas, berlari. Di situ bergerak. Nah, kalau tumbuhan biasanya apa? Buah. Nah, jadi seperti ciri-ciri makhluk hidup berarti manusia. Manusia itu dari kecilnya lahir habis itu jadi anak-anak, habis anak-anak langsung dewasa. Nah, dewasa habis itu tuh tua. Sama juga seperti kucing. Kucing juga sama dari kecil, anak-anak sampai dewasa, nanti juga tuh tua. Jadi sama juga seperti manusia. Ayam juga sama, ayam itu nanti bertelur, selesai telur habis itu menetas, baru jadi anak ayam. Nanti kalau sudah besar sama seperti induk ayamnya. Nah, di sekitar ibu akan bertanya di dalam ruangan ini mana yang termasuk di benda yang tak hidup? Nah, selain itu jendela. Nah, kertas. Di sekitaran kita, di dalam kelas ini ada benda yang tidak hidup. Jadi meja itu benda mati, tidak bisa bergerak. Kalau yang bergerak itu adalah benda hidup. Kenapa disebut benda hidup? Karena bisa bernafas, bisa bergerak, bisa berlari. Seperti burung. Burung itu bisa bernafas, bergerak, bisa berlari, dan terbang. Jadi kalau ayam itu biasanya di bawah tanah, ayam atau burung. Nanti juga bisa terbang. Nah, kalau sama seperti kita manusia juga bisa bernafas, bergerak, dan berlari. Karena itulah yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berarti kita adalah termasuk makhluk hidup. Kalau yang tidak hidup itu yang seperti batu, meja, lemari, kursi. Pokoknya tidak bisa bergerak. Yang langsung kita bisa angkat baru di situ. Nah, berarti dia tidak bisa bergerak. Nah,
Habis itu contoh lagi seperti makhluk hidup juga membutuhkan makanan. Jadi kalau manusia tidak makan berarti mati. Meninggal. Jadi harus selain kita bermakan, tapi kita juga harus makan. Jadi kalau makan harus makan makanan yang harus apa? Bergizi, biar tubuh kita bisa sehat. Nah, jadi makanan itu makan yang bergizi, kita bisa sehat. Karena kita sehat, baru kita bisa melakukan segala aktivitas. Kalau kita tidak bisa sehat, bagaimana kita melanjutkan aktivitas, ya kan? Sama seperti kita, kalau mau pergi ke sekolah, kalau sakit kan pasti ibu sakit, kan? Nah, pasti di rumah. Kalau kita sehat, berarti pasti hari-hari pergi ke sekolah. Kecuali hari apa? Hari Minggu dan hari libur tanggal merah, baru tidak ke sekolah. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua sudah mengerti tentang mineral ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sekarang ambil buku dengan pena yang taruh di atas meja. Semua sudah? Oke. Sekarang nanti gua ada kasih video. Yang di samping bisa kedengaran. Sekarang itu menunjukkan media gambarnya tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini adalah yang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sama seperti manusia. Nah, yang pertama manusia. Selain manusia, di situ kucing. Nah, ini adalah perkumpulan pada manusia. Nah, yang berikut adalah kucing. Kucing ini berarti dari kecil nanti menjadi besar, sama seperti kita manusia, atau dari bayi sampai dewasa. Nah, ini makhluk hidup itu adalah
sesuatu yang bisa bergerak, bernafas. Nah, seperti burung terbang. Nah, kita manusia berarti lari, kucing itu lari, lompat. Nah, karena termasuk dalam makhluk hidup. Nah, sekarang yang berikut kita lihat pada pohon. Nah, pohon ini adalah bertumbuh. Nah, ini adalah pertumbuhan berkembang pohon. Jadi sama seperti ini pohon. Berarti awalnya kita harus dia dulu, baru kita bisa tumbuh lalu kita tanam. Nanti tumbuh akan menjadi mengeluarkan buah yang banyak, kasih daun, bunga, baru buah. Nah, sama seperti pohon mangga. Jadi mangga itu dari kecil. Ini bagaimana kita tanam. Nah, dia kita poker dulu, selesai poker nanti tumbuh lalu mengeluarkan daun, nanti daun habis itu bunga, lalu buah. Nah, biasa kita lihat kalau mangga itu belum ada musim itu belum mengeluarkan bunga kan? Nah, tapi kalau sudah musim untuk berbuah pasti bunga baru ada buah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang berikut adalah benda yang tak bisa bergerak. Nah, ini gambar apa? Batu. Nah, gambar batu. Jadi batu itu tidak bisa bergerak. Sama juga seperti meja, kursi, tidak bisa bergerak. Hanya di tempat saja tidak bisa bergerak. Yang bergerak itu adalah manusia. Kalau manusia itu bisa, nah bergerak itu kemana saja, bisa jalan, bisa lari, lompat, sama seperti kucing juga dong. Nah, burung itu adalah terbang, bisa terbang kemana saja. Itu yang disebut dengan makhluk hidup.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil kerja kelompok kami. Satu, mengidentifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Contohnya seperti manusia, ayam, kucing, kambing, dan sapi. Makhluk hidup yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Kucing dapat bernapas, bergerak, dan bertumbuh. Pertumbuhan tidak bernapas, tidak bergerak, tapi bertumbuh. Burung bernapas, bergerak, bertumbuh, dan kegiatan kami membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Batu adalah benda yang tak hidup. Ayam adalah makhluk hidup. Air, bunga, sepeda, benda yang tak hidup. Ikan adalah makhluk hidup. Ikan hidup di air. Bunga dan sepeda benda yang tak hidup. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Terima kasih. Dua akan membaca hasil diskusi kami. Mengapa pertumbuhan bisa mengalami pertumbuhan karena tumbuhan dapat menyerap air dari dalam air. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menjelaskan tugas kelompok kelompokkan benda berikut ke dalam tabel sesuai. Pertama, ikan, air, bunga, ayam, sepeda. Terima kasih.
Oke, dari 3 hasil kelompok tadi, hasil diskusi kelompok tadi ada yang mau bertanya. Dari kelompok 1, 5, dan 3. Tidak ada. Nah, kalau tidak, nggak ada. Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti ibu yang tanya kembali. Kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ayo, kelompok 1. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Yang termasuk makhluk hidup. Nah, hewan. Ya, kelompok 1 saja di kelompok 1. Hidup, manusia, ayam, kucing, kambing. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 yang termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu seperti mana? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalau saya itu sudah kelompok 1 punya mengenal makhluk hidup. Yang kedua, nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu dari contohnya seperti mana? Ayo, contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hati ini. Ayo kelompok 1. Nah, yang berikut. Berikut. Nah, yang tadi yang berikut ciri-ciri atau pertumbuhan pada perkembangan manusia. Berarti kalau pertumbuhan dan perkembangan manusia berarti dari bayi baru, jadi anak-anak lalu dewasa, di situ langsung tua. Itulah yang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia tumbuh, berkembang, dewasa, lalu tua. Nah, kelompok 3. Sekarang saya sebutkan benda-benda yang tak hidup yang ada di sekitar sekolah atau yang di lingkungan. Nah, berikut. Nah, jadi benda-benda yang tidak bisa hidup atau yang mati adalah seperti batu, juga toh? Batu, meja, lemari, kursi. Nah, spidol ini juga Oke, sekarang manusia itu bernapas dulu kan? Paru-paru bukan angkat, paru-paru. Jadi manusia itu bernapasnya menggunakan paru-paru. Kalau ikan, insang. Oke. Nah, kalau tumbuhan biasanya kalau ini bernapas tentang makannya dari mana nih? Berarti yang disebut dengan stomata. Nanti kalau cari matahari, kalau sudah mulai terbit berarti bunganya mulai terbuka. Nah, itulah yang disebut stomata. Pada tumbuhan ada tumbuhan. Kalau manusia berarti dia bertumbuh, berkembang. Habis itu makhluk hidup berarti dia harus bisa makan, minum. Iya kan? Manusia makan dan minum. Hewan makan atau tidak? Makan. Kalau tidak makan pasti mati. Nah, sama juga seperti manusia makan, minum. Hewan juga makan dan minum. Karena termasuk dalam makhluk itu. Jadi yang bisa bergerak, ya kan? Bisa kemana saja. Sama seperti kita manusia. Kalau mau contoh mau pergi kemana, pasti kita bisa bergerak, berjalan, jalan.
Jadi kakinya ini berfungsi untuk jalan. Jadi kita bakal hidup ini bisa kemana saja. Sama seperti burung. Kalau mau terbang kemana? Oke, bisa terbang kemana? Karena ada saya patung disebut dengan umbi udara ini. Kalau sudah sampai ke udara, berarti langsung terbang menuju yang lain, berarti sudah mulai turun. Iya kan? Sama seperti pesawat. Kalau suara lapangan dan bandara berarti sudah mulai turun kan? Contohnya seperti burung, kucing juga sama. Kalau mau pergi ke mana? Karena itu adalah makhluk hidup bisa bergerak, jalan. Nah, habis itu yang berikut, kalau hewan tidak bisa punah, manusia juga tidak bisa, berarti harus apa? Nah, seperti ayam, kalau tidak bisa punah berarti harus apa? Bertelur supaya banyak lagi anak ayam. Iya kan? Nah, jadi makhluk hidup yang bertelur dan melahirkan. Ada toh? Yang bertelur itu apa? Ayam. Apa saja? Buaya. Burung. Oke. Nah, kalau melahirkan manusia. Kucing. Berarti yang berarti sama dengan menyusui. Iya dong? Ya. Anak anjing atau anak kucing itu kalau menyusui, nanti kalau selesai beranak langsung menyusui. Sama seperti manusia, selesai melahirkan harus menyusuinya. Jadi anaknya itu harus dituasi dari ibunya. Air ASI itu apa? Air susu. Ya, air susu ibu. Sama seperti hewan dan manusia. Jadi hewan menyusui, manusia juga menyusui. Yang bertelur itu ayam, burung itu. Manusia tidak. Manusia tidak melahirkan. Yang bertelur itu ayam, burung, buaya. Itu yang bertelur. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya. Ya. Sudah paham? Sudah. Ibu yang saya. Nah, kalau sudah mengerti berarti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita speaking dulu. Nanti ibu digerakkan di laptopnya. Nah, semua terdiri dari tempat ini. Ayo biar kita jalan. Nah, di sini kalau lagunya kanan-kanan berarti kanan-kanan, habis itu kiri. Bisa? Nah, di depan semua boleh maju sedikit biar tidak. Oke. Oke. Ya, gerakannya mundur sedikit mundur. Oke. Biar tidak lelah. Boleh. Oke.
Oke, boleh. Kembali loh. Oke, kalau semua sudah mengerti, nah, semoga materi yang diajarkan hari ini bisa bermanfaat. Ya kan? Nah, nanti pulang ke rumah kalian. Ini sudah mungkin itu kayak begini ya. Lalu, anak manusia pun dari semoga bermanfaat. Nah, dan juga semoga belajar nanti jadi orang-orang sukses. Nah, nanti sebentar waktu 14 pokoknya depan sudah. Nah, kita menyanyi satu lagu dulu kan. Nah, nanti nyanyi lagunya dari sahabat sampai karaoke. Nanti ikuti palu, kayak palu lagi ikuti musiknya di sini. Ayo, pakai ketua kelas lah, atau ada yang? Ada yang boleh. Boleh. Nanti sekalian menyanyi, suami menyimpan terus kan? Ibu soalnya, ikut soal pertanyaan di sini dari kembalian. Nanti yang harus bisa saja nilai di rumah. Oke, kalau bisa. Terima kasih.